Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawakan satu topik yang berkaitan dengan pertanyaan seorang ibu yang kira-kira bertanya tentang berat badan yang dikaitkan dengan aspek makanan. Nah, untuk membahasnya, seperti biasa, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu semuanya yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, klik juga tanda loncengnya, like, dan boleh dibagikan, di-share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu ada tetangga, teman, atau siapa saja yang mungkin saja memiliki kasus anak yang hampir-hampir mirip. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan mulai materinya, ya. Jadi pertanyaannya kira-kira gini ya. Jadi ada seorang ibu tadi yang DM saya lewat Instagram @ronitamba menanyakan, "Dok, kenapa ya berat badan bayiku itu naiknya irit, padahal makannya lahap?" Nah, ini adalah pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini perlu pengkajian, karena memang agak tanda kutip ya tidak masuk akal kalau anak semestinya makannya lahap, tentunya berat badannya akan meningkat dengan optimal. Nah, berarti ada yang kurang pas dalam tata laksana makanan dari bayi tersebut. Kira-kira apa yang harus kita kaji? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua harus memahami berat badan kenaikannya idealnya berapa sih setiap bulannya. Jangan sampai nanti orang tua taunya berat badan bayi itu naiknya sama setiap bulan. Tentu ini akan berbeda seiring dengan bertambahnya usia si bayi. Contohnya, usia 0 sampai 1 bulan naiknya berat badan itu 800 gram. Usia 1 sampai 2 bulan 900 gram, 2 sampai 3 bulan 800, dan demikian nanti usianya 6 bulan cukup nanti berat badannya naiknya 400 gram. Nanti setelah dia usianya 9 atau 10 bulan nanti naiknya 300 gram cukup, dan setelah usianya 1 tahun nanti kenaikan berat badannya cukup 2 ons atau 200 gram per bulannya. Jadi jangan sampai dipersepsikan kalau anaknya sudah 9 bulan naiknya selalu 8 ons. Emang anak gajah kan gitu ya. Nah, jadi bayi itu naiknya kenaikan berat badannya tiap bulan akan berbeda. Semakin bertambah usianya, tentu kenaikan berat badannya juga akan semakin menurun. Nah, dari mana Bapak Ibu tahunya? Nah, gampangannya adalah coba Ibu Bapak lihat ya buku KIA-nya. Tentu jika Ibu mulai hamil itu akan sudah diberikan buku KIA. Ada 2 jenis itu ya. Ada yang bagian ibu, ada bagian anak. Nah, coba dibuka bagian anak pada lembar kurva dari berat badan ya. Yang warna biru itu laki-laki, yang warna pink itu untuk perempuan. Nanti di paling bawah itu ada namanya KBM. KBM itu adalah kenaikan berat badan minimal. Ada angkanya itu ya, ada 800, 900, 800, dan sebagainya. Nah, itu menjadi patokan kita tentang kenaikan berat badan bayi kita setiap bulannya. Jadi, irit di sini harus dilihat dulu. Apakah memang benar-benar irit karena KBM-nya tidak tercapai atau mispersepsi dari si ibu tadi. Jadi mungkin keinginannya ibunya itu naiknya setiap bulan sama terus. Nah, ini yang harus diluruskan dulu. Kalaupun misalnya berat badan bayinya benar-benar nih irit, naiknya tidak sesuai dengan KBM-nya per bulannya, nah apa yang harus kita kaji? Tentunya kajian yang kedua adalah bayinya makannya lahap. Logikanya kalau seorang bayi, atau jangankan bayi deh, kita aja kalau makannya lahap, tentu kita itu ya tidak ada penyakitnya mestinya, terutama pada bayi itu tidak mengalami sakit ya. Terutama kalau misalnya kita memiliki bayi yang lagi sakit, tentu jika dia sakit, kalau dia nggak mau makan,
wajar. Kalau misalnya dia demam atau mengalami yang namanya infeksi saluran kemih, kecacingan, apalagi TBC, itu wajar dia makannya tidak lahap. Tapi kalau misalnya bayi kita makannya lahap, tentu kecil kemungkinannya bayi kita mengalami namanya sakit atau infeksi. Itu dulu yang harus kita pegang. Kalau misalnya pegangan ini sudah kita lihat, tadi berat badannya memang naiknya irit, yang kedua itu tidak ada infeksi, tapi berat badannya naiknya irit, makanya lahap. Apa yang harus kita perbaiki? Yaitu dari aspek makanan si bayi tersebut, ya. Jadi kita fokus pada makanan si bayinya. Apakah memang sudah benar aspek kualitasnya? Yang harus kita ingat Bapak Ibu semuanya, bahwa kapasitas lambung si bayi itu kecil. Sehingga tugas kita adalah bagaimana memberikan makanan yang sedikit ini tapi bisa memenuhi dari kebutuhan nutrisi si bayinya. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita harus memastikan aspek kualitas dari MPASI atau makanan si bayi tersebut. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan? Ya, cara sederhana sebagai orang tua di rumah. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas dari MPASI? Nah, coba kita lihat ya. Yang pertama adalah hindari makanan yang bersifat bulky meal. Apa itu bulky meal? Bulky meal adalah makanan yang jumlahnya banyak tapi kandungan nutrisinya minim atau kurang. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah makanan-makanan yang mengandung kuah-kuah bening. Apa saja? Misalnya sayur bening, sop-sopan, dan juga misalnya sayur bayam. Nah, sebenarnya sayur bening, sop-sopan, bayam ini bagus sekali sebagai sumber vitamin dan mineral pada bayi kita. Tetapi, ya, pada kenyataannya menurut pengalaman nih ya, pada pasien-pasien, itu nanti anaknya lebih suka pada kuahnya dibandingkan dengan isinya. Alhasil apa? Alhasil nanti bayi itu cepat kenyang, tapi kecukupan nutrisinya itu tidak optimal tercapai. Dengan kata lain, kualitasnya tidak tercukupi. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya bayi kita itu dikasih sop-sopan atau sayur bening, dia akan lebih suka nanti kuahnya, ya sama saja dengan dia minum air putih. Itu logikanya. Jadi sebagai orang tua yang bijak, boleh kita berikan tadi, tapi ingat isinya saja, jangan terlalu banyak kuahnya. Tetapi kalau masih bisa, dihindarilah tadi bulky meal. Yang kedua adalah aspek apakah memang si ibu tadi lupa pada penambahan lemak pada MPASI bayinya. Ingat, bayi itu berbeda dengan dewasa. Bedanya apa? Kalau kita yang dewasa ini, kita dianjurkan untuk menghindari namanya makanan-makanan yang mengandung lemak. Ingat, kolesterol dan lain sebagainya. Kalau kita sudah dewasa seperti ini, kita dianjurkan untuk seminimal mungkin mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak. Tetapi berbeda dengan bayi. Pada bayi itu justru diwajibkan, sangat dianjurkan. Jadi dengan kata lain, lemak itu merupakan kewajiban yang harus ada pada MPASI bayi kita. Kenapa demikian? Ingat, MPASI itu merupakan kelanjutan dari ASI. Jadi 0 sampai 5 bulan itu ASI, tepat pada 6 bulan mulai MPASI. Artinya apa? Artinya komposisinya tidak akan jauh dari ASI. Bagaimana komposisi ASI pada 0 sampai 5 bulan atau seterusnya ya, atau misalnya komposisi ASI bagaimana sih? Dari makronutrisinya yaitu karbo, protein, lemak, ternyata 60%-nya merupakan lemak. Nah, lemak ini sangat banyak fungsinya. Jadi, karena komposisi ASI tadi 60% itu adalah lemak, maka MPASI pada awal-awalan itu komposisinya miriplah dengan ASI. Jadi, artinya apa? Artinya memang
lemak itu wajib. Nah, bahkan jumlahnya juga tinggi pada bayi kita. Kira-kira berapa dosisnya nanti saya terangkan. Apa sih manfaat daripada lemak ini? Nah, saya ambil yang pertama adalah untuk meningkatkan densitas kalori atau jumlah daripada kalori. Ingat tadi, lambung bayi kita kecil, bagaimana memberikan makanan dengan jumlah kecil, tapi kalorinya tinggi. Ingat, 1 gram karbohidrat, 1 gram protein sama dengan 4 kalori. Sedangkan 1 gram lemak itu sama dengan 9 kalori. Jadi, jumlah kalorinya hampir lebih dari 2 kali ya daripada karbohidrat dan juga protein. Jadi kalau misalnya kita berikan lemak itu berarti kita meningkatkan namanya jumlah kalori pada MPASI bayi kita. Yang kedua adalah sumber asam lemak ya. Jadi orang tua kan pasti sudah kenal nih namanya iklan minyak ikan, minyak itu untuk meningkatkan yang namanya kecerdasan otak bayi itu ya. Itu sebenarnya apabila kita berikan lemak cukup. Kita tidak perlu memberikan minyak ikan segala macam yang katanya ada AA dan DHA-nya karena sumbernya adalah lemak. AA dan DHA itu penting banget nih untuk perkembangan otak dan juga untuk kemampuan penglihatan dari bayi kita atau kesehatan mata daripada bayi kita. Jadi itu manfaat yang kedua. Bagaimana manfaat yang ketiga adalah meningkatkan penyerapan vitamin, khususnya vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Jadi kalau misalnya lemak itu ditambahkan pada bayi kita, maka penyerapan vitamin tadi akan lebih tinggi, akan lebih optimal. Yang berikutnya adalah menambah cita rasa. Jadi lemak itu nanti apabila kita berikan akan menambah nafsu makan daripada bayi kita karena rasanya akan semakin gurih. Ya misalnya itu ada santan, itu kan membuat jenis-jenis makanan itu akan semakin gurih tentunya. Terakhir adalah berapa sih takaran lemaknya? Ya, umumnya lemak itu antara 35% sampai dengan 45% dari proporsi MPASI bayi kita. Tapi nggak usah ribet cara ngitunginnya. Nih saya kasih berapa sih takarannya. Pada usia 6 sampai 11 bulan pada bayi kita itu diberikan setengah sendok makan pada tiap porsi makanannya. Jadi bukan pada 1 hari penuh, tapi tiap porsi makanannya. Kalau misalnya bayi kita sudah usianya 12 sampai 24 bulan, maka diberikan 1 sendok makan dalam tiap porsinya. Jadi jangan lupa, lemak itu bukan tambahan, tetapi wajib. Jangan salah ya. Kalau misalnya kita mengatakan lemak itu tambahan, berarti boleh-boleh saja diberikan, boleh tidak. Ini lemak itu bersifat wajib. Ini mungkin yang bisa saya berikan masukan pada ibu tadi yang mengatakan bagaimana sih solusi apabila bayi makannya sudah lahap, tapi berat badannya naiknya irit. Mudah-mudahan ya, tadi penjelasan ini bisa menjawab kerisauan ibu tadi dan juga mungkin kerisauan banyak para orang tua di rumah. Salam sehat, dadah!